Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kisah Al-Mustafa, manusia pilihan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah masuk pada masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, artinya bicara permulaan nampaknya kejayaan Islam. Karena Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, dengan masuknya Islamnya Umar, menjadi Islam itu semakin jaya dan semakin terang-terangan yang tadinya sembunyi-sembunyi. Bahkan para sahabat Nabi SAW yang tadinya ibadah tidak berani ditampakkan kepada manusia, setelah Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, maka satu persatu mereka berani melakukan ibadah kepada Allah secara terang-terangan. Di sini mu'allif pengarang beliau mengatakan bahwa masuk Islam Umar itu pada bulan Dzulhijjah, artinya bulan yang sangat mulia, karena bulan Dzulhijjah itu adalah bulan hurum, tepat di tahun 6 kenabian Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lah nasab Umar sendiri itu berjumpa dengan Nabi SAW, artinya masih satu nasab dengan Nabi SAW sampai kepada Adnan. Di sini Al-Imam At-Tirmidzi menukilkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Kata Rasul, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahl ibn Hisham. Apakah itu Umar ibn al-Khattab atau Abu Jahal atau Amr ibn Hisham, tokoh dari pembesar Bani Mahzum, musuh Nabi. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya mengabulkan satu saja, yaitu tentang keislaman Umar ibn al-Khattab, dan tidak diberikan kepada Abi Jahal ibn Hisham. Dan ini salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Umar bin Khattab, karena hidayah itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah, bukan siapa yang dikehendaki Nabi. Nabi itu hanya mengharap saja dan berdoa, tetapi Allah lah yang mengabulkannya. Dari sini kita tahu bahwa taufik itu hanya milik Allah. Kita tidak bisa memaksa orang lain ingin seperti kita, tapi kita hanya bisa berharap hidayah Allah masuk kepada mereka lantaran kita. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu an,
la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am. Kalaulah lantaran satu manusia dapat hidayah dikarenakan kita, dakwah kita dan ajakan kita, itu lebih baik dibandingkan unta merah. Baik, sebelum kita membaca apa yang dikatakan pengarang di sini, sedikit kita bicara soal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat kedua setelah Abu Bakar yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal dia agar kita kembali kepada sunnah keduanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqtadu billadaini min ba'di." Ikutilah sepeninggalku, kata Rasul, dua manusia terbaik. Kemudian Rasul mengatakan, ikutilah Abu Bakar Siddiq dan ikutilah Umar ibn al-Khattab. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin." Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, di antaranya Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhum. Dan dia adalah orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Makanya ibu kalau membaca hadis innamal a'malu binniyat di dalam kitab Arba'in Nawawi, maka hadis ini letakkan di hadis yang pertama kan. Di situ Imam Nawawi menukilkan hadis innamal a'malu binniyat dengan kata-katanya an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Amiril Mukminin Abu Hafs radhiyallahu an Umar ibn al-Khattab. Lalu Abu Bakar digelari apa? Dia digelari Khalifatul Islam. Abu Bakar itu digelari Khalifatul Islam. Tetapi setelah kemudian Umar berkuasa, sepeninggal Abu Bakar 2 tahun, maka kita tahu bahwa pembukaan daerah-daerah Islam itu kan meluas. Bukan hanya di sekitar Hijaz, tapi sampai ke Yaman, bahkan sampai ke negeri Syam, bahkan menguasai Persia dan sebagian Romawi. Makanya sejak itu kaum muslimin melakobi Umar dengan sebutan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Dan Umar juga mendapatkan gelar Al-Faruq, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan gelar As-Siddiq, maka Umar juga mendapatkan gelar Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda antara hak dan yang batil. Makanya nanti dikisahkan sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab di rumah Arqam bin Abi Arqam yang sudah saya ceritakan. Disitulah kemudian Umar mengatakan kepada Rasul, "Rasul, bukankah kita di atas kebenaran?" Kata Rasul, "Ya. Kenapa kita tidak terang-terangan? Bukankah kebenaran itu harus tampak?" Akhirnya kemudian Umar pun mengajak para sahabat untuk sholat terang-terangan di hadapan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sejak itulah terpisahkan antara hak dan yang batil. Yang selama ini tersembunyi akhirnya terang-terangan. Ya. Dan banyak kemudian juga perkara-perkara kebatilan yang Allah Subhanahu wa taala ingkari lewat tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sejak itu dia mendapatkan gelar Al-Faruq, manusia pembeda antara hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar juga adalah salah seorang sahabat yang disebutkan dalam satu redaksi hadis dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Aliun fil jannah, dan kemudian disebutkan sampai 10 sahabat dalam satu redaksi hadis itu. Abu Bakar di sorga, Umar di sorga,
Utsman di sorga, Ali di sorga, Talha, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf gitu ya, sampai 10 sahabat. Dan yang lebih menakjubkan lagi, bukan hanya dihabar gembirakan dengan sorga Umar ini, tapi juga diperlihatkan istananya. Dan Nabi SAW itu pernah, apa kata Nabi SAW? Ara'aitul jannata fa idza ana biqasri minadz dzahab. Aku diperlihatkan sorga, tiba-tiba di hadapanku ada istana yang megah terbuat dari emas. Kemudian Jibril bertanya, Rasul bertanya kepada Jibril, liman hadza ya Jibril? Untuk siapa istana megah ini? Li rajulin minal Arab. Ini istana untuk anak muda dari bangsa Arab. Kata Nabi SAW, fadhanantu annahu ana. Saya sangka itu saya, karena saya kan orang Arab. Kemudian Rasul masih penasaran dan mengatakan, ya Jibril liman hadha? Untuk siapa ini wahai Jibril? Maka Jibril pun kemudian mengatakan, li rajulin min Quraisy. Sorga ini, istana emas ini untuk anak muda dari suku Quraisy. Rasul, fadhanantu annahu ana. Aku kira aku, karena aku jadi Quraisy kan gitu. Kemudian Rasul masih juga penasaran dan mengatakan, liman hadza ya Jibril? Tolonglah untuk siapa? Sebutkan orangnya. Maka kemudian Rasul mengatakan, li Umar ibnil Khattab. Ini istana milik Umar radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW penasaran seperti apa dalamnya istana itu. Masalahnya setelah Nabi SAW berjalan menuju istana itu, rupanya ada bidadari di depan pintu istana itu. Maka Nabi SAW langsung menundukkan pandangan, kemudian berbalik arah tidak jadi masuk. Padahal sebenarnya di sorga itu kan sesuatu yang haram kan halal, boleh saja melihat kan gitu. Tapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Maka setelah peristiwa ini Rasul memanggil Umar dan mengatakan, ya Umar, aku melihat istanamu di sorga, tapi aku tidak jadi masuk karena ada bidadari yang telah menantimu di sorga sana. Maka Nabi SAW menjelaskan ini itu sampai Umar menangis dan mengatakan, a'alaika agharu ya Rasulullah? Apakah kepadamu aku harus cemburu? Kenapa aku tak masuk, katanya. Ya. Maka inilah keutamaan Umar, bukan hanya dihabar gembirakan sorga gitu, tapi diperlihatkan pula istananya. Bagaimana istana emas yang luar biasa megahnya yang pernah dilihat Nabi SAW. Dan Umar juga termasuk ulamanya sahabat. Dia termasuk ulamanya para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau ada apa-apa, beliau akan datang dan bertanya kepada Umar. Karena Umar itu dikenal dengan rajulun mulham, orang yang banyak diilhami, orang yang banyak diilhami Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, kalau ada nabi sepeninggalku maka Umarlah orangnya, karena dia kalau memberikan ide itu selalu bercocokan dengan wahyu. Itulah Umar bin Khattab. Ya, saya contohkan beberapa di antaranya adalah ketika Umar bin Khattab melihat wanita-wanita Arab. Mereka tidak pakai hijab, dan istri-istri Rasul pun tidak pakai hijab sebelum datangnya ayat hijab. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekiranya istri-istrimu mengenakan hijab tentu lebih terhormat lagi. Itu idenya Umar tuh. Kalau istri-istrimu mengenakan hijab tentu lebih terhormat wahai Rasul. Tiba-tiba dari sini kemudian turun ayat surah apa? Surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, bahkan wanita orang-orang yang beriman semuanya, agar mereka melembrehkan hijab-hijab mereka, karena itu lebih mudah untuk dikenali dan tidak mudah untuk disakiti, dan Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang.
Dari idenya Umar turun surah Al-Ahzab 59 kan. Akhirnya kemudian datang perintah hijab bukan hanya kepada keluarga Rasul tetapi kepada seluruh kaum muslimin. Ini berkat jasanya Umar. Turun ayat hijab. Bagaimana mulhamnya coba bayangkan. Diberikan ilham. Kalau ngomong itu kok mencocoki wahyu gitu ya. Kemudian juga contoh yang lain. Ketika dia melihat orang-orang Quraisy dan juga para sahabat Nabi juga masih belum bisa meninggalkan khamr. Karena kan khamr di waktu itu kan minuman kebanggaan orang-orang Quraisy. Bahkan sebelum diharamkan khamr pun para sahabat banyak yang minum khamr. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu an itu biasa kalau dia di rumah Abu Talha itu menuang-nuangkan khamr itu ke gelas-gelas tamu. Sampai satu hari kemudian Abu Talha ini mendengar teriakan dari luar. Kemudian Abu Talha mengatakan kepada Anas, "Ya Anas, keluar kamu. Ada gemuruh apa, suara apa kok ramai kali di luar sana?" Akhirnya Anas pun keluar, rupanya ada utusan Rasul yang berteriak-teriak di keramaian orang, "Innal khamra qad hurrimat." Bahwa khamr itu sudah diharamkan selamanya. Semenjak itu kemudian semua para sahabat yang ada di pasar, yang ada di kerumunan, yang ada di majelis-majelis, semua pada pulang. Kemudian mengambil khamr-khamr mereka, kemudian menuangkan di jalan-jalan. Sampai perawi hadis mengatakan hatta salat syawari'ul Madinah. Sampai gang-gang kota Madinah itu banjir dipenuhi dengan khamr yang ditumpahkan para sahabat. Lah pengharaman khamr ini sebenarnya awalnya itu idenya Umar sebenarnya. Jadi Umar ini melihat bahwa khamr itu tidak banyak manfaatnya, tapi lebih banyak madaratnya. Manfaatnya ada, tapi madaratnya lebih banyak gitu ya. Makanya Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a." Ya Allah, tolonglah jelaskan tentang hukum khamr ini sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat tentang khamr itu ada manfaat tapi sedikit manfaat tapi banyak madarat. Ada manfaatnya tapi banyak madaratnya. Diajak berpikir tuh. Ya, mau minum atau tidak? Minum ada manfaatnya tapi banyak madaratnya. Tapi Umar tidak puas karena belum diharamkan kan gitu. Maka Umar berdoa lagi kepada Allah, "Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a." Ya Allah, jelaskan sejelas-jelasnya tentang hukum khamr ini. Akhirnya turun ayat tentang menyempitkan, masih boleh minum khamr tapi disempitkan. Boleh kalian minum khamr tapi jangan waktu sholat kan itu. Wala taqrabu as-salata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat sementara kau mabuk. Nanti tak jelas berapa yang dibaca masalahnya. Tapi Umar juga tidak puas juga. Sampai akhirnya kemudian Umar berdoa lagi, "Ya Allah, jelaskanlah hukum khamr ini sejelas-jelasnya." Turunlah ayat surah dari Al-Maidah 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya miras itu, minuman keras atau khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, termasuk mengundi nasib dengan panah, adalah kotoran, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar engkau beruntung. 4 perkara ditekankan di sini. Khamr itu kotoran. Kedua, perbuatan setan. Ketiga, jauhi. Keempat, supaya engkau beruntung. Kenapa demikian? Sungguh setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr itu, serta berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah serta sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Lihat. Dan kenyataannya demikian kan. Orang kalau sudah mabok ini, ya kadang-kadang namanya nggak punya akal, kadang-kadang mencaci maki, kadang-kadang mukul orang, kadang-kadang bunuh orang, kadang-kadang berzina, macam-macam. Wajar kalau Rasul mengatakan khamr itu ra'su al-khaba'is, induk dari seluruh keburukan itu ada di khamr. Makanya dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 99:1 ini,
menunjukkan bahwa khamr kemudian diharamkan secara abadi. Siapa penyebab diturunkan ayat tentang pengharaman khamr? Umar bin Khattab. Doa-doa dia. Ya. Bahkan lebih daripada itu, Umar pernah berselisih dengan Abu Bakar soal tawanan perang Badar. Jadi Nabi SAW ketika perang Badar menang peperangan dan menawan 70 orang dari musyrikun Arab. Kemudian Rasul SAW mengajak diskusi dua sahabat mulia ini, Abu Bakar dan Umar. Bagaimana menurut kalian berdua soal tawanan perang ini? Kata Umar, penggal saja katanya. Mereka musuh Allah dan Rasulnya, ngapain dibuat hidup katanya. Kata Abu Bakar, jangan. Di antara tawanan itu ada yang hubungannya kekerabatan dengan kita dan sahabat banyak. Kasihan mereka. Lebih baik kalau mereka ingin bebas, tebus dengan harga yang mahal. Tapi kemudian belakangan ide yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru idenya siapa? Umar. Turun surah Al-Anfal kan? Maka lin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna aradad dunya. Tidak layak bagi seorang nabi punya tawanan perang. Hanya ingin merendahkan di bumi dan karena ingin menghendaki dunia saja dengan menukarkan tawanan dengan dunia. Turun ayat ini memperkuat idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, bagaimana Umar radhiyallahu anhu setiap punya ide itu turun ayat Al-Quran, bahkan lebih daripada itu. Sebutkan dalam surat Tahrim. Jadi ketika istri-istri Nabi SAW protes, ya kalau demo terlalu kasar lah ucapannya, proteslah sama Nabi soal uang belanja. Ke ibu-ibu juga kan suka protes. Ya. Jadi Nabi SAW sudah berusaha keras memberikan nafkah kepada istri-istrinya dengan nafkah terbaik. Tapi ada sebagian istri itu yang masih kurang puas. Akhirnya kemudian Nabi SAW marah. Dengan kemarahannya Rasul tidak menggauli istrinya sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Rasul SAW tidak mau menggauli istrinya. Akhirnya Nabi SAW menginap di tempat lain, tidak mau mendekati satupun istrinya. Tersebarlah isu bahwa Rasul menceraikan istri-istrinya. Ya tentu mertua-mertuanya pada ngambek lah kan gitu sama anak-anaknya. Umar sama Hafsah ngambek gitu ya. Abu Bakar sama Aisyah juga marah. Kok apakan suamimu gitu bahasanya kan. Akhirnya kemudian Umar ingin menghibur Nabi SAW. Datanglah Umar ke tempat Rasul tidur. Rupanya itu tempatnya bersampingan dengan kandang kuda. Jadi itu pun pakai pelepah kurma. Jadi kalau Rasul pun tidur itu ya berbekas di situ. Jadi Umar pun menangis kemudian mengatakan, ya Rasulullah, lo orang-orang Kisra dan Romawi, raja-raja mereka enak di kasur empuk, ada dayang-dayang, kok pula seperti ini gitu. Engkau lebih berhak dibandingkan mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Umar, apakah engkau rela apa yang mereka diberikan kepada kita di dunia dan tidak mendapatkan di akhirat? Biarkan mereka mendapatkan di dunia, tapi aku akan mendapatkannya di akhirat, kata Rasul. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, gini, kalau engkau disakiti istri-istrimu gara-gara permasalahan itu, ceraikan aja semuanya katanya. Disuruh diceraikan, ceraikan saja. Banyak wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita muda, wanita-wanita yang soleh. Ngapain pula dipertahankan? Padahal anaknya di situ. Hafsah kan istrinya Nabi. Tapi Umar lebih mementingkan perasaan Nabi, nggak ketimbang Hafsah. Sampai kemudian turun surat Tahrim itu. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Mudah-mudahan Rabbmu, jika engkau menceraikan istri-istrimu semua itu, Allah ganti dengan istri-istri yang lain. Dia seorang wanita muslimah, wanita mukminah yang taat, yang tobat, yang ahli ibadah, yang sering berpuasa, yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia seorang janda ataukah dia seorang perawan? Tenang wahai Rasul. Turun ayat ini. Ya. Tapi kemudian Nabi SAW coba memberikan alasan, kalau engkau ingin dunia nanti ku kasih, tetapi selepas itu ku ceraikan kalian baik-baik. Tapi kalau kalian menghendaki Allah dan Rasulnya, ku maafkan.
turun lagi ayat surah Al-Ahzab itu. Ya, akhirnya kemudian mereka bertobat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak lagi mengkritik soal tambahan uang belanja. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tegas dan mengatakan, kalau itu gara-gara istri-istrimu menyakiti hatimu, ceraikan saja, katanya. Lihat ya, bagaimana kemudian Umar bin Khattab akhirnya menjadikan turun surah At-Tahrim tadi. Ya, dan banyak lagi sebenarnya ayat-ayat, termasuk juga ketika Abdullah ibn Ubay bin Salul, tokoh munafik kan, itu kan Nabi SAW mau menyolati dan mendoakan, tapi ditarik bajunya oleh Umar. Ngapain kau solati dan kau doakan? Dia kan orang munafik, wahai Rasul. Tapi Rasul mengatakan tidak. Aku akan terus beristighfar walaupun 100 kali kalau Allah memungkinkan mengampuninya. Gitu. Lihat rahimnya Rasul. Tapi belakangan kemudian apa yang dikatakan Umar menjadi sebuah kenyataan. Turun surah At-Taubah 108. La takum fihi abadan. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu sembahyang di masjid-masjid orang-orang munafik selamanya. Kalau masjidnya saja tidak boleh disembahyangi, maka kemudian bagaimana dengan orangnya? Turun juga ayat tentang masalah orangnya. La taqum fihi abada. Jangan kau mendoakan mereka selamanya. Karena mereka adalah musuh Allah dan juga musuh Rasul. Jadi Umar itu adalah seorang yang mulham. Orang yang mulham itu sekali lagi orang yang senantiasa kalau bicara itu menyerempet kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala atau dikuatkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penggeseran makam Ibrahim. Ibu kalau pernah umrah atau haji, lihat makam Ibrahim kan menjauh dari Ka'bah kan. Di sini Ka'bah, makam Ibrahim sebelah situ kan. Ada beberapa meter dari Ka'bah itu. Dulu makam Ibrahim itu sebenarnya lengket dengan Ka'bah dia. Makam Ibrahim itu. Ya namanya orang untuk bekerja, untuk tempat titian kaki Ibrahim kan tidak mungkin jauh-jauh kan begitu. Mau meletakkan bata atau apa kan, mesti dekat dengan bangunan. Ya. Tapi subhanallah, dari sekian ratus atau 300 lebih, 350 lebih patung-patung yang bertengger di sekitar Ka'bah itu, lah makam Ibrahim itu kan diantaranya di situ. Tapi tidak ada yang menyembah makam Ibrahim. Padahal mereka menyembah batu dan makam Ibrahim adalah batu. Apalagi makam Ibrahim itu adalah tempat suci kan. Tapi tidak ada orang musyrik di zaman itu yang menyembah makam Ibrahim. Subhanallah. Tentu ini hikmah supaya setelah kemudian Islam masuk ke dalam Mekah, kemudian ada syariat salat di belakang makam Ibrahim, orang-orang tidak menyangka bahwa mereka sembahyang di depan berhalanya orang musyrik kan begitu. Lah ketika kemudian yang tawaf sudah banyak, kemudian yang salat di belakang makam Ibrahim mengganggu orang tawaf, Umar ngasih ide, Rasul bagaimana kalau kita geserlah makam Ibrahim ini. Ini orang tawaf dengan orang yang salat dibertabrakan. Akhirnya kemudian idenya Umar ini diterima Nabi. Kemudian turun ayat, ya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayat tentang syariat salat di belakang makam Ibrahim dan digeser makam Ibrahim jauh daripada Ka'bah beberapa meter supaya jangan mengganggu antara orang yang tawaf dengan yang salat. Ya. Nah itunya salah satunya adalah ide Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa kalau kita bicara soal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan keutamaan Umar ini luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah mengajar akhwat, ya kayak saya gini lah, mengajar ibu-ibu gitu. Senang ibu-ibu kalau diajar Nabi. Tiba-tiba Umar datang dari kejauhan mau bertandang ke rumah Nabi. Bubar tuh ibu-ibu tuh. Langsung sembunyi di dapur rumah Nabi. Ketakutan. Coba bayangkan. Ketakutan. Akhirnya kemudian Umar marahlah. Kenapa kalian lebih takut kepadaku, tidak takut kepada Nabi? Maka ibu-ibu mengatakan, ya iyalah Nabi lembut kok kasar katanya. Nabi lembut kok kasar katanya. Rasul hanya tertawa saja. Sampai kemudian Rasul mengatakan, ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, malakiyaka syaitanun salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajjika ya Umar. Kata Nabi SAW, ya Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jangan lagi ibu-ibu, kata Rasul. Kau berjalan di jalan yang sama dengan setan, setan kabur katanya. Jangan lagi ibu-ibu yang kabur, setan yang bisa kabur katanya. Nah tentu Nabi SAW mengatakan seperti ini karena wahyu. Rasul tidak melihat setan kan.
Tapi diberitahu bahwa Umar ini kalau berjalan di sebuah jalan, setan berjalan di jalan yang sama, pasti setannya yang kabur. Ya, kalau ibu kan salaman, kerja sama kan itu. Baik. Ini juga di antara fadilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar itu luar biasa. Dia sangat mencintai Rasul dan sangat dicintai Rasul. Bahkan dicintai para sahabat Rasul. Satu hari Nabi SAW pernah mengambil tangan Umar dan mengatakan, "Ya Umar, kau cinta denganku?" Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya tentu Rasul, segala sesuatu tidak bisa mengalahkan kecintaanku kepadamu kecuali diriku. Kata Umar, kalau aku ya ndaklah, lebih aku cintai dibandingkan engkau. Tapi yang lainnya, apa pekerjaanku, istriku, anakku, semua manusia, tentu engkau lebih aku cintai. Tapi khusus diriku tidak, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, la ya Umar. Oh, tidak bisa, berarti engkau belum mencintaiku. Akhirnya setelah itu Umar pergi. Sesaat kemudian datang lagi dan mengatakan, walladhi nafsi Umar biyadi. Demi yang jiwa Umar berada di tangannya. Kemudian al-an, sekarang, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau sekarang wahai Rasul lebih aku cintai, bukan hanya orang lain, sampai diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru engkau betul-betul mencintaiku. Nah, kalau tadi belum, sekarang baru betul-betul mencintaiku. Nah, sejak itulah maka Rasul suka dengan Umar. Karena juga saling berdiskusi, saling tukar pikiran. Maka disebut ajudannya Rasul, menterinya Rasul. Umar itu wazirnya Rasul. Nah, disitulah sahabat suka dengan Umar. Sampai satu hari, ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya soal kiamat. Rasul, kapan kiamat? Rasul tidak suka dengan perkataan itu. Kemudian orang ini bertanya lagi, kapan kiamat? Rasul tak mau jawab juga sampai 3 kali. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, siapa tadi yang bertanya kapan kiamat tuh? Kemudian berdirilah seorang sahabat mengatakan, saya wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, kau dari tadi cerita kapan kiamat, kapan kiamat. Sekarang apa yang kau siapkan sebenarnya untuk kiamat itu? Maka orang ini mengatakan, tidak ada wahai Rasul, kecuali aku sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka ketika dia mengatakan aku sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya, maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama idolamu. Kalau kau mengidola seorang nabi, kau akan bersama nabi. Kalau engkau mengidolakan para ulama, ya akan bersama para ulama. Tapi kalau mengidolakan orang jahat, ya bersama orang jahat, kan itu. Engkau bersama idolamu. Anas bin Malik itu ada di situ mendengar bahwa engkau akan bersama idolamu, sangat senang, kata Anas. Sejak aku masuk Islam sampai hari ini, inilah perkataan yang lebih membahagiakan diriku ketika Rasul mengatakan engkau bersama idolamu. Kenapa? Kata Anas bin Malik, karena aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku ingin satu sorga dengan mereka walaupun aku tidak seperti mereka. Anas mengatakan seperti itu. Ya, dia mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku ingin sesorga dengan mereka walaupun aku tidak seperti mereka. Lihat, menunjukkan bahwa Umar dicintai, kan begitu. Ya. Bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, ada anak muda. Anak muda ini sangat tertarik dengan kisah ibadahnya Umar. Umar itu kan tukang sholat. Saking banyaknya sholat gitu ya Umar itu, terutama qiyamul lail, tahajud itu, sampai kemudian kedua kelopak matanya itu berbekas karena banyaknya menangis setiap malam. Jadi karena banyak menangis, jadi ada bekasnya, garisan tempat air matanya keluar di situ tuh. Karena setiap malam menangis. Dan itu tersebar gitu ya, kisah bagaimana ibadahnya Umar tuh yang luar biasa, terutama sholat itu. Sampailah kepada anak muda. Jadi setelah Umar meninggal ini, anak muda kan pengen tahu seperti apalah ibadahnya Umar itu. Masalahnya kan Umar sudah nggak ada, mau tanya sama siapa? Apalagi Umar itu kalau ibadah sunnah kan di rumahnya, tidak ada yang tahu kecuali istri-istrinya, kan begitu. Kalau tanya sama istrinya, ya segan kan itu. Akhirnya biar tahu cerita detailnya Umar bin Khattab, dia berniat untuk menikahi salah satu janda Umar. Dan janda Umar itu yang paling tua, usianya itu yang paling tua sendiri. Dan dia anak muda. Ya. Akhirnya kemudian dia meminang tuh bekas jandanya Umar yang paling tua, hanya ingin mengorek macam mana sih ibadahnya Umar itu.
Saya kira kalau anak muda sekarang ditawari nenek-nenek mana mau kan gitu ya. Umur 20 tahun ditawari umur 60 tahun kan gitu. Sama dengan bunuh diri itu. Tapi bagaimana para sahabat Rasul? Dia ingin kebaikan di sini. Dia pengen tahu seperti apa lah Umar itu. Saya ingin meniru dia masalahnya. Akhirnya dia menikahi jandanya yang paling tua itu hanya karena ingin mengorek macam mana ibadahnya Umar itu. Kan ini luar biasa gitu. Saking ingin mencontoh Umar bin Khattab. Karena Umar itu kan orangnya sahaja. Tidak nampak kalau dia pemimpin. Ada juga kemudian delegasi dari musuh mencari Umar bin Khattab ingin ketemu. Disangkanya Umar itu seorang raja, duduk di singgasana. Rupanya bajunya sama dengan rakyat, suka duduk bersama rakyat, bersahaja dengan rakyat, sehingga tidak dibedakan mana Umar, mana rakyatnya. Dan itulah luar biasa kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu an wa arda. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar itu pemegang kunci fitnah. Umar satu hari mengumpulkan para sahabat di zaman khalifahnya. Salah satu yang hadir duduk di majelisnya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman terkenal di zaman Rasul sebagai pemegang rahasia. Jadi satu-satunya sahabat yang dijuluki sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi, itu namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini. Hudzaifah ibnul Yaman ini ketika manusia bertanya soal kebaikan kepada Rasul, dia bertanya soal keburukan. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak bertanya soal kebaikan? Karena kalau sahabat datang kepada Rasul itu pasti tanya-tanya soal amalan kan. Rasul, apa sih amalan yang bisa masukkan aku ke surga? Apa amalan yang bisa menghapus dosa? Apa amalan yang bisa mengangkat derajat? Kan begitu sahabat. Pasti yang baik-baik aja kalau bertanya kepada Rasul. Lah Hudzaifah ini terbalik. Dia tanya soal keburukan saja. Ketika kemudian ditanya alasannya, dia mengatakan, akhafu an yudrikani, karena aku takut kalau keburukan itu menimpa diriku. Sehingga ada syair Arab yang ma'ruf itu, araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'a fi. Aku mengenal keburukan bukan untuk kuamalkan. Jadi kalau ibu mempelajari apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu dosa besar gitu, bukan untuk diamalkan, tetapi supaya mudah ditinggalkan. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, pasti terjerumus kepada salah satunya. Itulah alasan Hudzaifah bin Yaman. Makanya Rasul mempercayakan Hudzaifah itu memegang rahasia Nabi. Lah salah satunya ketika sepulangnya dari perang Tabuk, kan orang-orang munafik itu betul-betul ditampakkan keburukannya oleh Allah. Sampai kemudian Jibril memberitahu nama-nama orang-orang munafik. Tapi Rasul tidak mau membuat gaduh. Rasul memanggil Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, aku dapat wahyu. Rupanya ini orang-orang munafik, catat orang-orangnya. 1, 2, 3, 4. Tersebarlah di Madinah bahwa Hudzaifah itu tahu nama-nama orang munafik. Umar tidak tahu. Abu Bakar juga tidak dikasih tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Hudzaifah, itu masalahnya. Sampai Umar saking takutnya dengan kemunafikan, dia datang kepada Hudzaifah membujuk. Hei Hudzaifah, ada nggak namaku di situ katanya? Ada nggak namaku di situ katanya? Asammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam anni munafik. Apa Rasul pernah menyebut-nyebut saya ini munafik? Ada nggak catatanku di situ? Kata Hudzaifah, enggak, saya kasih tahu. Rasul melarang, nggak boleh katanya. Tapi Umar mendesak, terpaksalah Hudzaifah mengatakan, wahai Umar, okelah cukuplah engkau yang bertanya. Yang lainnya tidak aku jawab. Kemudian Hudzaifah mengatakan, tidak ada namamu. Sudah cukup. Akhirnya Umar pun senang karena tidak termasuk orang yang ada di list orang-orang munafik itu. Lah ketika kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkuasa ini, Umar kan mengumpulkan para sahabat. Kemudian bertanya soal fitnah. Apa yang kalian ketahui tentang fitnah? Maka sahabat ini mengatakan ini, sahabat itu mengatakan itu, dan begitu seterusnya. Rata-rata ya fitnah-fitnah yang sudah diketahui. Kata Umar, kalau fitnah-fitnah yang kalian sebutkan itu ya bisalah itu digugurkan dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah. Yang saya maksudkan itu fitnah kalau datang kepada kalian maka seperti gelombang air lautan dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Ya. Tiba-tiba Hudzaifah mengatakan, saya tahu wahai Umar. Saya tahu fitnah itu karena Rasul pernah bersabda kepada soal itu. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu menjelaskan, tapi fitnah itu tidak akan ada selama pintu itu masih kokoh. Tapi kalau pintu itu sudah terpecah, apalagi sampai kemudian jebol,
maka fitnah itu akan terus berlangsung seperti gelombang laut yang tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Maka Umar radhiyallahu mengatakan kepada Hudzaifah, lalu bagaimana supaya pintu itu tidak pecah, agar fitnah itu jangan muncul gitu ya. Maka Hudzaifah mengatakan, selama engkau hidup, karena engkau pintunya katanya. Artinya kalau engkau sudah mati, fitnah itu akan datang seperti gelombang. Maksudnya fitnah di sini adalah pembunuhan sesama kaum muslimin. Ya. Di zaman Rasul tidak ada peperangan orang Islam dengan orang Islam. Yang ada orang Islam dengan orang musyrik, dengan orang kafir kan itu. Di zaman Abu Bakar juga sama. Abu Bakar memerangi orang murtad, bukan dengan orang Islam. Di zaman Umar apalagi tidak ada peperangan orang Islam bunuh orang Islam itu. Baru setelah Umar meninggal dimulai dari terbunuhnya Utsman, penggantinya. Dibunuh oleh orang-orang Islam, orang-orang Khawarij kan. Setelah kemudian Utsman meninggal di zaman Ali, lebih parah lagi kalau kita cerita biografi Ali, ya perang sampai mati itu cerita perang. Karena banyak perang di zaman Ali itu, dari perang Siffin, perang Jamal, perang Nahrawan, perang-perang, dan itu perang antar kaum muslimin, bukan dengan orang kafir kan itu. Ya, jadi sampai hari ini kita lihat bagaimana orang Islam bunuh orang Islam kan. Itu fitnah tidak mungkin bisa dihentikan sampai kiamat karena pintunya sudah pecah, tidak bisa diperbaiki. Pintunya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan segudang lagi keutamaan Umar, sampai para ulama itu kan mengarang tentang biografi Umar itu berjilid-jilid. Ya. Banyak para ulama yang mengarang kitab biografi Umar karena memang menarik untuk dikaji. Banyak ibrah dan pelajaran dari perjalanan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara soal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sejak kecil hidup di lingkungan yang sangat keras sekali. Karena bapaknya Khattab itu penggembala unta. Kalau Rasul kan penggembala kambing. Beda kambing dengan unta. Kalau kambing itu mewarisi kelembutan. Makanya ada istilah para ulama sejarah itu min riayatil ghanami ila riayatil umami. Min riayatil ghanam, dimulai daripada Rasul memimpin kambing-kambing, ila riayatil umam, dari situlah dia akan memimpin umat manusia dan jinnya. Kenapa? Karena kepiawaian Rasul dalam memimpin itu pelajaran kepemimpinan atau leadership itu didapat Rasul saat menjadi penggembala kambing. Ya, karena seorang penggembala itu, apalagi kambingnya bukan satu, banyak, ya harus disiplin, ya kemudian harus punya keberanian, karena nanti diterkam serigala, kita harus melawan serigala kan itu. Kemudian lahir kelembutan, kasih sayang. Sebab kalau kita merawat sesuatu, kalau tidak ada sayang, mati itu rawatan itu. Coba aja ibu benci dengan kucing, kasih kucing besok mati itu. Bukan kasih makan, kasih racun. Jadi orang kalau hobi dengan binatang, kemudian lahir sayang, tahu tabiat kucing atau apa gitu kan. Kapan dia sakit, kapan dia sehat, kapan dia ngambek, kapan dia kan tahu akhirnya kan. Sampai kayak orang gila kan, karena ngomong sama kucing. Kucing nggak bisa bicara, diajak ngomong sama dia. Coba kalau kucingnya tahu-tahu bicara, apakah kaget ya? Bisa viral gitu. Rupanya ada baterainya, kucing robot. Jadi kembali ke yang pertama. Jadi Umar ini beda karena dia mewarisi kebiasaan ayahandanya sebagai penggembala unta. Jadi sejak kecil itu memang Khattab, ayahnya Umar itu, memang disuruh Umar itu menjaga unta sehingga mewarisi kekerasan, keras hatinya. Kalau penggembala kambing lembut hatinya gitu. Dan bapaknya keras sekali mendidik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kalau seandainya Umar lalai ketika menggembala unta itu, yang disalahkan Umarnya bukan untanya. Jadi bapaknya lebih membela untanya dibandingkan Umarnya. Jadi kasihan. Jadi kalau untanya sakit, lebih kasihan kepada untanya daripada Umar yang sakit gitu. Itu bapaknya. Memang keras sekali bapaknya Khattab ini. Sampai Umar akhirnya terdidik seperti itu. Jadi keras orangnya. Tapi walaupun demikian, memang anugerah itu Allah berikan kepada siapapun. Di tengah-tengah bangsa Arab yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sampai Rasul pun tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Umar pula diberikan kecerdasan. Dia bisa baca, dia bisa tulis dia. Dan sedikit sekali orang yang bisa baca tulis di zaman itu. Umar mau belajar, sehingga dia pandai membaca dan pandai menulis. Makanya setelah dia dewasa, oleh kabilahnya,
kemudian ditunjuk sebagai kepala delegasi perdamaian. Jadi kalau ada masalah antar kabilah, Umar nih disuruh mendamaikannya. Karena dia bisa baca, dia bisa nulis, dia banyak baca, banyak pengetahuannya. Apalagi Umar ini suka syair. Dia suka merangkai syair. Makanya kemudian orang-orang yang suka merangkai syair ketika mendengar wahyu mudah masuk Islam tuh. Karena kok ada kalimat-kalimat di atas syair gitu. Lah dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi silang pendapat soal masuk Islamnya Umar. Yang masyhur ya, yang sering kita dengar hari ini dari kisah-kisah orang-orang yang menceritakan tentang masuknya Umar bin Khattab. Jadi kan begini ceritanya, Umar ini kan dari Bani Adi. Dari Bani Adi. Lah Bani Adi ketika dakwah masuk ke kabilahnya, itu kan terpecah, ada yang masuk Islam, ada yang tetap di atas kekafiran kan. Begaduhlah ini kabilahnya ini. Gara-gara sebagian masuk Islam, sebagian tetap di atas kekafiran. Lah Umar itu masih di atas kekafiran, melihat kabilahnya gaduh gara-gara Islam, marah dia. Dulu aman-aman saja, setelah Islam masuk kok jadi begaduh begini, disalahkanlah Nabi. Gara-gara ini. Ya jangankan satu kabilah, satu keluarga saja, yang satu dapat hidayah, ini sama-sama Islam kan? Yang satu hidayah sunnah, yang satu tak dapat hidayah sunnah, begaduh di situ. Ya, itu satu keluarga, macam mana ini soal akidah pindah agama kan? Ya begaduhlah satu kabilah. Jadi Umar ini merasa ini yang buat kacau ini si Muhammad ini. Gitu. Akhirnya kemudian dia berjanji untuk mencari Nabi. Masalahnya di tengah jalan ada seorang wanita namanya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini sudah seorang muslimah. Dia ingin hijrah. Wanita sudah tua ingin hijrah. Membawa semua perabotannya. Kemudian berjumpa dengan Umar. Kata Umar, hendak kemana wahai Ummu Abdillah? Maka saya mau pergi dari Mekah, mau hijrah saja katanya. Kenapa kau hijrah? Akhirnya diceritakan, aku ini ingin menyembah Allah. Kenapa mereka menyakitiku dan begitu-begitu. Akhirnya Umar ini terenyuh hatinya. Ada wanita yang tua, dia membela agama Muhammad sedemikian rupa gitu. Kalau bukan agama hak, nggak mungkin orang sampai membela-bela dengan harta dan jiwanya. Sempat Umar terenyuh, masalahnya dia masih teringat dengan kabilahnya. Kalau ingat kabilahnya lagi, marah lagi dia. Aduh, gara-gara si Muhammad dakwah di negeri kami ini akhirnya ribut. Dari situ dia berazam untuk membunuh Nabi. Ya. Lah Umar sudah menghunuskan pedang. Bawa pedang kemana-mana. Umar itu kan orangnya jago, apalagi kan perawakan dia tinggi. Kalau berjalan sama Rasul kan Rasul sepinggang. Saking tingginya Umar itu, Rasul segini kalau jalan. Ya kalau Rasul di depan tidak kelihatan kan itu. Jadi kalau di sampingnya segini. Umar itu kan naik kuda nyangsar itu. Kayak ibu naik kuda poni itu. Kecil tuh. Orangnya besar, ya gimana? Ya kakinya ke tanah lah Umar itu. Saking besarnya. Ya. Jadi takuti orang. Sampai bergulat dari pagi sampai sore pun tidak pernah kalah dia, Umar bin Khattab. Nah akhirnya Umar tuh dengan keberaniannya mencari Nabi. Setelah dia tahu bahwa Rasul ada di rumah Arqam. Dan ingat, sudah saya jelaskan kenapa Rasul bermarkas di rumah Arqam bin Arqam kan. Sudah saya jelaskan. Tapi yang jelas dia ingin datang ke rumah itu. Ingin mencari Nabi SAW. Tapi di tengah jalan jumpa pula dengan kawannya. Dan mengatakan, ila aina tadhhab ya Umar? Mau kemana lah kau pergi? Dia mengatakan, aku mencari si Muhammad kan kubunuh dia. Dia sudah mengacaukan kabilahku. Kata kawannya, ada yang mengatakan kawannya sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Dia mengatakan, wahai Umar, maukah kuhabarkan sesuatu yang lebih penting daripada kau mendobrak si Muhammad itu? Kata Umar, ada apa? Apa berita apa lagi yang lebih aneh daripada beritanya si Muhammad itu? Adikmu Fatimah masuk Islam katanya. Adikmu si Fatimah lo masuk Islam katanya. Akhirnya dia berputar arah 180 derajat. Yang tadinya mau ke rumah Arqam tidak jadi. Ya. Akhirnya kemudian langsung ke rumah Fatimah adiknya. Ketika di samping rumah sebelum masuk, dia mendengar sayup-sayup dari luar itu ada yang baca Quran dari dalam. Rupanya di dalam rumah itu ada 3 orang. Yang pertama Khabbab ibn Arat, seorang budak. Dia mengajarkan Quran. Kemudian suaminya Fatimah, namanya Sa'id ibn Zaid, salah satu dari 10 sahabat yang dijadikan masuk surga. Kemudian Fatimah, adiknya Umar. Ketika mendengar suara itu langsung Umar mendobrak itu, tidak ada izin-izin loh. Khabbab ketakutan, langsung lari ke dapur kan sembunyi. Lah langsung tidak basa-basi ditempeleng lah si Fatimah ini. Sampai keluar darah, kemudian dia pun menyakiti suaminya. Tapi setelah dia menampar Hafsah Aib, seorang wanita,
ditampar di zaman itu oleh seorang laki-laki. Nah, orang jahiliyah di atas kejahiliahannya, mereka masih menganggap aib seorang laki-laki menampar wanita lemah. Oh, zaman sekarang bukan aib lagi, suami nampar ibu berkali-kali biasa. Itu jahiliyah. Nah, ini di atas sunnah lagi kan, itu bukan Islam biasa. Di atas sunnah masih juga nyiksa istrinya. Aneh, akalnya udah nggak ada, berarti masih dipertanyakan hijrahnya itu. Akhirnya dia nyesel nangis dia. Kenapa dia tampar adiknya? Tapi Umar mengatakan, apa yang kau pegang itu, Fatimah? Karena dia sedang megang lembaran Quran, ya, wahyu yang ditulis Khabbab itu. Kata Fatimah, oh, tidak bisa. Abang ini masih najis. Kalau kau ingin pegang ini, mandi sana, katanya. Akhirnya dia mandi. Betul nurut, katanya. Langsung lemes di hatinya. Pas kemudian dia selesai mandi, disitulah kemudian dia membaca ayat yang menjadi sebab keislamannya. Surah Toha, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman tentang surah Toha ini. Ya. Sampai selesai, dari situ kemudian hatinya lembut dan ingin masuk Islam. Lah dari sini kemudian Umar mendatangi rumah Arqam ibn Abi Arqam. Kagetlah satu rumah itu. Cuma ngapain Umar ke sini? Ya, dan ingat, di rumah itu yang masuk Islam itu sekitar 39 orang. Jadi Umar itu yang ke-40-nya itu. Ya. Lah kebetulan di rumah itu ada Hamzah Asadullah, yang kemarin sudah kita ceritakan keislamannya. Kata Hamzah, biarkan Umar ke sini, katanya. Kalau dia datang membawa kebaikan, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi kalau dia mendatangkan keburukan, pedangku yang akan menebas lehernya. Rupanya Umar datang menghadap Nabi SAW, tiba-tiba dia bersyahadat di hadapan Rasul, di hadapan 38 sahabat, dan dialah yang menutup keislaman di rumah Arqam ibn Abi Arqam dengan keislaman Umar. Tutuplah markas itu, karena sudah terang-terangan lagi, tidak ada sembunyi-sembunyi lagi. Ya, itulah akhir yang menutup dakwah sirriyah, dakwah tidak terang-terangan Rasul selama 3 tahun. Dengan kemasukan Islam Umar menjadi terang-terangan dakwahnya itu. Ini satu riwayat, ya, tetapi ulama mengatakan bahwa riwayat yang masyhur ini dilemahkan para ulama. Jadi riwayat ini dilemahkan bahwa sebab keislaman Umar itu karena sebab tadi. Ya. Ada juga riwayat yang lain bahwa sebab masuk Islamnya Umar itu dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat atau dari Syurah ibn Ubaid, yang mengatakan Umar sendiri yang menceritakan kisah keislamannya. Apa kata Umar? Dia mengatakan, kharajtu ata'arrad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an aslima fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Aku memang ada mau berdialog sama Nabi. Karena dia masih di atas kafiran. Sebenarnya agama dia itu seperti apa? Mau berdialog langsung, karena Umar cerdas kan? Dia ingin berdialog. Tapi walaupun kecerdasan Umar seperti itu, setelah dia masuk Islam, otaknya tidak pernah dipakai untuk membantah wahyu. Umar cerdas, tapi otaknya tidak pernah membantah wahyu. Terbukti ketika dia mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, aku tahu kok ini batu, nggak mendatangkan manfaatnya, juga nggak mencegah motor. Kalau aku tidak melihat Rasul mencium kamu, buat apalah aku cium kamu, kata Umar. Artinya kan menciumnya Umar Hajar Aswad bukan karena ada apa-apa dengan batu. Kalau sekelas Hajar Aswad lo tidak ada apa-apanya, tiba-tiba di Indonesia kemudian ada putra petir nemukan batu petir gitu ya, nah, tiba-tiba kemudian menjadi berkah. Dari mana batu petir itu? Nah, itu masih kecil, sekarang udah nggak laku batunya. Lah Hajar Aswad lah nggak mendatangkan manfaat, padahal itu dari sorga lagi. Apalagi kemudian waktu booming-boomingnya kemarin batu aki itu. Coba bayangkan kan, orang yang jual batu aki di pasar-pasar itu, dia bilang batu aki ini kalau untuk jualan laris, kok aja nggak laku katanya. Yang jual batu aki aja bankrupt, berarti kan nggak bisa itu, dia sedang ngibul orang. Nah dari sini bahwa Umar itu cerdasnya Umar, tapi bukan melawan wahyu. Lah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, dulu aku ingin berdialog Rasul, tapi kemudian Rasul keburu masuk ke dalam masjid. Maka aku pun berdiri di samping masjid. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW sholat dan membaca surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Ya, sampai kepada innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun, terus sampai selesai. Maka tiba-tiba fawaqa al-islamu fi qalbi. Tiba-tiba aku rindu ingin masuk Islam dalam hatiku, kata Umar.
lah sebab itu kemudian dia masuk Islam. Jadi bukan perkara dia datang membunuh, tidak. Ya, dia memang ingin berdialog dengan Rasul karena kecerdasannya. Tapi riwayat ini juga dilemahkan para ulama gitu. Wallahu alam, tapi yang masyhur sih yang pertama yang banyak diceritakan. Nah, tapi yang jelas bahwa Umar bin Khattab masuk Islam dan keislamannya menjadi jayalah Islam, dan dengan sebab itulah kaum muslimin akhirnya kemudian berani beribadah terang-terangan. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di sini juga ya dijelaskan apa yang ya kurang lebih dengan saya ceritakan. Cuman ada sedikit penambahan Ibu baca sendiri ya tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kemudian dari masuk Islamnya dua manusia ini, maksudnya Hamzah dan Umar ini, barulah kemudian yang tadinya orang-orang Quraisy itu keras kepala, ingin menyakiti Rasul dan kaum muslimin, akhirnya tanazul, mulai tensinya dikurangi. Ya. Darahnya itu kalau bisa itu direndahkan dengan minum jus tomat, jus apa itu, jus timun kan. Mulai rendah. Yang tadinya kekerasan, mulai mereka berubah sikap. Macam mana caranya kemudian menghadapi dakwah Rasul. Mulailah dengan cara dialog, tidak ada kekerasan lagi. Bagaimana kisah dialognya tentu panjang masalah ini pada utusan Quraisy menemui Nabi SAW. Tapi kisah Umar bin Khattab menarik sampai akhirnya kemudian dia menjadi khalifah. Tetapi Allah takdirkan Umar bin Khattab ingin mati syahid. Padahal di atas kepopuleran dia ya. Maksudnya puncak karir Umar itu kan sedang naik-naik daunnya. Bagaimana tidak? Persia dikuasai, Romawi dikuasai. Apalagi Mekah, Madinah dan sekitarnya, bangsa Arab sudah dikuasai. Tapi Umar masih mengatakan kepada Allah, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi syahid di tempat yang kau hijrahkan nabimu di situ. Maksudnya di Madinah. Jadi kalau bisa dia mati syahidnya di Madinah. Padahal itu kan mustahil, siapa yang mau menyerang Madinah? Nggak ada yang berani menyerang Madinah, Persia dah tunduk. Persia itu negara adidaya. Kalau sekarang mungkin Amerikanya kan gitu ya. Sudah tunduk. Kemudian Romawi juga sudah tunduk, Persianya lah. Sekarang mungkin Rusianya kan itu. Negara-negara besar tunduk di tangan kaum muslimin. Lah siapa yang berani menyerang Madinah? Sehingga Umar mengatakan, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi syahid di tempat hijrah nabimu. Tetapi terkadang doa itu yang kita anggap mustahil menjadi mungkin bagi Allah. Karena doa itu diulang-ulang Umar. Rupanya ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Sepulangnya dia dari Persia, Mughirah bin Syu'bah ini kan punya usaha pandai besi, membuat pisau, pedang, macam-macam. Dan dia perlu orang yang piawai dalam membuat itu supaya dagangannya laris. Dicarilah kemudian ke Persia, ketemulah seorang namanya Abu Lu'lu, orang yang pandai besi dan siap bekerja di tempat dia. Tapi masalahnya kota Madinah dilarang, tidak ada boleh orang musyrik masuk. Dari zaman Rasul ketika kemudian daulah Islamnya sudah tegak di Madinah itu kan Rasul melarang, jangan ada jiwa orang kafir masuk Madinah. Akhirnya Mughirah bingung macam mana ini memasukkan Abu Lu'lu ke Madinah itu. Kan tidak boleh orang musyrik masuk Madinah. Akhirnya dia melobi Umar. Umar awalnya nggak mau, tapi dilobi karena dia sahabat Rasul, orang yang berjasa dalam juga perjuangan Rasul, ya akhirnya diizinkan. Rupanya dengan sebab itulah kematian Umar. Mengizinkan Abu Lu'lu masuk ke kota Madinah, kemudian menjadi pegawai pandai besinya Mughirah. Sempat gajinya tersendat, ngeluh sama Umar. Maka Umar dijawab, iya nanti saya akan bicarakan dengan majikan Mughirah itu, wahai Abu Lu'lu. Kemudian Umar mengatakan, tapi tolong buatkan untukku pisau yang bagus, kata Umar. Kata Abu Lu'lu, baik, aku akan buatkan pisau terbaik yang akan dibicarakan di timur dan barat, katanya. Cuma jawabannya begitu. Baik Umar, aku akan buat pisau yang pisau ini akan terkenal. Bukan hanya di barat, tapi sampai ke timur, katanya. Ke selatan dan ke utara. Rupanya pisau yang dipesan Umar itu pula yang menjadikan Umar mati dengan pisau pesanannya itu. Karena ketika pisau sudah jadi, kemudian direndam racun beberapa hari, sampai ketika ada kesempatan karena dia dendam karena Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, maka Abu Lu'lu mengendap-endap, kemudian pura-pura sholat di saf pertama, karena masih di zaman itu kan gelap, nggak tahu kalau Abu Lu'lu itu siapa, dia sahabat Rasul, apalagi wajah kemudian tidak nampak, disangkanya orang Islam sholat. Rupanya setelah 1 rakaat subuh, masuk ke rakaat yang kedua, Abu Lu'lu mengeluarkan pisau, kemudian ditusuk oleh Umar bin Khattab di atas kegelapan itu. Sampai Umar mengatakan apa? Akalatni kalbun, akalatni kalbun. Oh, anjing sudah menggigitku, anjing. Padahal tusukan pisau itu. Sampai akhirnya darah mencucur, Umar pun pingsan, digantikan sholatnya oleh Abdurrahman bin Auf.
Kemudian Abu Lu'lu pun berhasil membunuh beberapa sahabat, akhirnya belakangan dia bunuh diri dan mati.